Kalau bisnis Anda ingin bertumbuh, syaratnya satu, tumbuhkan kebahagiaan keluarga Anda. Payung niku ternyata penting. Ngeridakno wong tuwa. Ada orang yang hari ini rizkinya masih disempitkan sama Allah karena merasa lebih hebat dari orang tuanya. Merasa bok syirik-syirik no, merasa kue luwih santri, padahal aslinya apa hubungannya payung karo syirik ora ono. Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Hikam mengatakan, belum terkabulnya doamu itu sebagai bentuk wujud cintanya Tuhan kepadamu karena Allah ingin mendengar rintihan rindumu padanya. Ini yang disebut ayat inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Kadang kebahagiaan, keberuntungan, terkabulnya doa itu lewat musibah. Kita menganggap musibah itu das saat itu menyakitkan, tapi ternyata di balik musibah itu ada dua kebahagiaan. Mulane sampeyan nek oleh musibah das dua kebahagiaan. Oh, ujian das dua kebahagiaan. Makanya seandainya manusia bisa melihat takdir, menyingkap takdirnya Allah, maka semua manusia pasti ridho terhadap semua ujiannya. Ini yang penting. Untuk sukses itu harus ditempa orang-orang di balik layar, diantaranya adalah keluarga. Ada satu hadis, inna fil jannati daron yuqalu laha darul farah la yadkhuluha illa man farraha sibyan. Asbabul wurud hadis ini enggak terjemah, saya husnudzon Anda semua sudah bisa menerjemah ini artinya apa. Asbabul wurudnya sama guyui. Oh, enggak tahu, ayo wes enggak terjemah. Ya jujur berarti deh, Pak. Di surga itu ada, sungguh di surga itu ada gedung kebahagiaan, Darul Faroh, dan tidak bisa masuk Darul Faroh itu kecuali orang-orang yang membahagiakan anak-anaknya. Asbabul wurud hadis ini, ada seorang sahabat datang menangis kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah melakukan dosa. Nangis beliau, tolong ya Rasulullah, mintakan aku ampunan kepada Allah lewat engkau ya Rasulullah, mintakan aku ampunan. Rasulullah bertanya, dosa apa yang kamu lakukan kak? Saya malu ya Rasulullah untuk bercerita, saya malu. Ceritakan kak? Enggak ya Rasulullah, saya malu. Nangis. Kemudian sahabat ini pulang. Beberapa saat kemudian malaikat Jibril turun, memberikan salam kepada Rasulullah, kemudian memberi kabar, ya Rasulullah, sahabat yang tadi menangis dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah. Amalan apa wahai Jibril yang menyebabkan sahabat itu dosanya telah diampuni? Malaikat Jibril bercerita, ya Rasulullah, orang itu membahagiakan anak dan istrinya. Beliau pulang ke rumah, anak-anaknya sedang main di depan rumah, tahu ayahnya pulang, langsung bangun menyambut ayahnya. Bapak datang, bapak rawuh, ngerangkul, seneng bapak rawuh. Istrinya tahu suaminya datang, ikut menyambut. Kebahagiaan anak, kebahagiaan istrinya inilah mendatangkan rahmatnya Allah, dosanya diampuni oleh Allah. Sampaian dadi bapak, pulang kerja, anak-anaknya main di depan rumah. Sampaian pulang, dadak anak-anaknya bubar, wonge mulai bubar, wonge mulai. Kok sampean pulang anak-anak lari? Itu tanda ayah yang dianggap monster oleh anak-anaknya. Kenapa ada anak menganggap anaknya monster? Karena ayah berbicara dengan anak hanya waktu anaknya salah. Ketika anaknya salah, datang dimarahi. Sehingga ketika ayahnya nelpon, nah ayah nelpon, aku salah opo yo? Nah dipanggil ayah, aku salah opo yo? Iko to ono sing model-model perainan ini ki ono ketoke. Jangan sampai ayah dianggap monster oleh anak. Lah bagaimana agar anak kita menjadikan kita idolanya? Makanya pernah saya sampaikan materi di Malang ketika apa setahun pisan ini Pak? GWU, Gebiar Wira Usaha. Di Malang saya sampaikan bahwa celaka Pak kita sebagai seorang suami, duwe bojo siji, duwe anak telu, istri sama anak-anak kita nggak ngefans sama kita. Kalau bisnis Anda ingin bertumbuh, syaratnya satu, tumbuhkan kebahagiaan keluarga Anda. Seorang istri harus ngefans sama suaminya, anak harus ngefans sama abinya, sama ayahnya.
Bagaimana anak kita ngefans sama kita? Bagaimana istri kita ngefans sama kita? Ya jadikan anak istri kita sebagai top klien kita. Top klien itu bukan orang yang datang membawa uang banyak kemudian cash. Itu memang top klien dalam bisnis. Tapi ada di atas itu. Top klien kita adalah anak-anak kita, keluarga kita, istri kita. Itu top klien kita. Jangan sampai ketemu anak merasa terancam, terintimidasi. Makanya ada satu kisah. Guru PAUD niku duwe murid 24. Anak-anak ditanya, "Nak, cita-citamu apa?" "Tentara." "Cita-citamu apa?" "Dokter." "Cita-citamu apa?" "Astronot." Sing jawab astronot iki perkara ndelok ipin-ipin ae lho. Dadi jawabnya astronot. Ini aneh. "Kamu nak cita-citamu apa, Nak?" "Tukang becak." Dibully sama teman-temannya, "Cita-cita apa?" "Tukang becak." "Cita-cita tukang becak." Gurunya ini penasaran, ada apa dengan anak ini? Yang lain sudah pulang, ini ditahan. "Nak, kamu jangan pulang dulu." "Ya Bu Guru." "Kamu bener cita-citamu ingin jadi tukang becak?" "Ya Bu Guru, saya ingin jadi tukang becak." "Enggak ingin jadi tentara, Nak?" "Enggak Bu." "Lah kenapa?" "Lah itu teman saya itu ada anaknya tentara Bu. Dia itu minder, mau gini takut salah, mau gitu takut salah, mau maju takut salah karena sering disentak bapak. Siap ngoten Pak. Bocah disiapno terus akhirnya minder Pak. Yang ada adalah instruksi Pak. Lah enggak ingin jadi dokter Nak?" "Enggak Bu." "Lah kenapa?" "Lah itu ada teman saya anaknya dokter. Dia jarang ketemu sama ayahnya. Bapaknya pergi dia masih tidur, bapaknya pulang dia sudah tidur." Ada teman OYC 5 atau 6 OYC 5 atau 4 kemarin itu. Dia itu kerja di Gresik. Punya anak sampai hampir TK. Dia pergi, anaknya masih tidur, dia pulang, anaknya sudah tidur. Ketemu hanya sama istrinya, itu pun digugah. "Ayo Bu, produksi Bu, produksi." Nggih. Akhirnya jadi loro, produksi udah di loro. Ketika TK sudah bicara, Ahad pagi ketemu sama anaknya. Om siapa?" Bapaknya dipanggil Om. Nangis Pak, nangis, "Ya Allah, anakku manggil Om." Akhirnya dia pulang, dia buka usaha di rumah, dia resign dari perusahaannya. "Lah kenapa Nak, kamu kok ingin jadi tukang becak?" "Bapak saya itu tukang becak tuh Bu. Kalau saya sekolah diantar sama bapak, saya ngaji diantar sama bapak, naik becak, sholawatan bareng, nyanyi-nyanyi bareng, sholawatan bareng, nyanyi-nyanyi bareng, diceritani bapak. Ketika bapak pulang jam 3:30 sore, anak-anak diajak keliling-keliling kampung, sholawatan bareng, nyanyi-nyanyi bareng. Saya ingin seperti bapak saya Bu." Artinya apa? Anda hari ini diajari bisnis, diajari bagaimana mendapatkan cash, bagaimana aset bertambah. Ini jangan hanya aset uangnya saja yang bertambah, tapi kebahagiaan anak istri juga harus bertambah. Makanya di KPB sudah diajari untuk mempelajari, untuk mendapatkan penghidupan yang baik harus dimulai dari kehidupan yang baik. Next. Keluarga sakinah, bisnis berkah. Keluarga tenang, bisnisnya juga ikut tenang. Anak-anaknya baik, anak-anak kita jadi anak yang solih dan solihah, maka pangapunten otomatis kebahagiaan kita akan bertambah. Kalau kebahagiaan bertambah, otak ini cerdas. Kalau otak cerdas, strategi apapun masuk. Sak pinter-pintere wong lanang, ketika rumah tangga disentak wong wedok bento dadak Pak. Yakin Pak. Kok ono wong lanang ndang maki saya angel, rezekina sempit, itu tanda hatinya nggak bahagia. Kalau hatinya nggak bahagia, otaknya tumpul. Kalau otaknya tumpul, diajari apa-apa ya klengak-klengok. Nggih. Sing ora pati iso guyu-guyu sering disentaki sing wedok. Teyek. Makanya sebenarnya kemarin saya ngobrol sama teman yang kerja di Disnaker Transos. Kenapa ya Indonesia itu nggak bisa membendung TKW sama TKI? Penghasil devisa terbesar termasuk Indonesia itu dari TKI, TKW. Kenapa ya mereka kok kerja di luar? Saya itu pernah menjadi
konsultan di PT Wahana Karya Supla Indo dulu untuk memperjakan para TKI, TKW yang ingin keluar negeri. Karena bayari psikiater ngoten niku, psikolog yo mahal, akhirnya bayari kiai murah-murahan. Konsultasi. Ternyata 75% orang yang menjadi itu karena masalah. Tidak hanya masalah uang. Mungkin cerai sama istri, sama suaminya, mungkin ternyata 75% itu masalah hati. Makanya ibu, terutama ibu, tolong bojomu aja sentak ibu. Sayang, wong lanang iku nek disayang otaknya mengembang, ler. Nek wis otaknya mengembang, cerdas. Nek cerdas ngalor ngidul iku gampang golek duit, gampang. Kok ana wong lanang iku kok angel golek duit perkara budreken. Sering disentaki sing wedok. Nggih. Loh, saya itu punya teman alim, Pak. Alim, seorang hafid Quran sekalipun kalau disentak istri, hafalannya langsung hilang 5, Pak. Disentak lagi 5. Sedino disentak ping pindho 10 ayat hilang, Pak. Orang-orang alim yang sampai hari ini masih mulazamah dengan kealimannya itu karena di belakangnya ini yang support waro'akul lirojulin azimin mar'atun solihatun. Di belakang laki-laki yang mulia disediakan oleh Allah wanita-wanita solihah. Jadi sampai iso hebat kaya ngene iki dudu sampeyan, bojomu iki lho tawadhu seneng. Kula nate gadah rencang khutbah klirah-kliru. Titik komane kliru. Sampai fatal, Pak. Orang yang tidak taat sama meneng suwe. Allah masuk neraka. Bingung wong lho. Kok Allah masuk neraka ki piye? Itu kan mestinya orang yang tidak taat sama Allah masuk neraka. Gara-gara budreken, Pak. Disentak bojone ning omah nek maca orang yang tidak taat sama meneng dek. Allah masuk neraka. Bingung jamaah lho. Mosok Gusti Allah masuk neraka? Tak takoki piye to Kak, kok iso ngono piye? Aku gak konsentrasi, Pak ya. Lah kenapa? Walah bojoku gremeng kok iso. Mulane menurut mazhab Syafi'i orang khutbah kudu nyekeli teken niku bener, Pak. Itu untuk penguat. Bendeke disentaki bojo iku cek kuat teken jenengan. Zaman Rasulullah pakai pedang, pakai busur. Zaman Imam Syafi'i pakai teken niku yo kadang-kadang bener menguatno, Pak. Lah iki nek orang mazhab Imam Syafi'i orang nganggo teken yo ngono ki, Pak, blobor, Pak. Orang yang tidak taat sama meneng deh. Allah masuk neraka. Piye kok Gusti Allah mlebu neraka jadi? Makanya tolong Bu, ayo bahagiakan suami, suami bahagiakan istri, bahagiakan anak-anak, keluarga sakinah, bisnis berkah. Next. Satu, untuk sukses kita harus punya cita-cita yang kuat. Untuk sukses kita harus punya ilmu yang banyak. Yang ketiga, keluarganya harus bahagia. Yang keempat, jangan pernah punya masalah dengan Allah. Jangan pernah punya masalah dengan Allah melalui syirik, zina, membunuh, mabuk, riba, durhaka, wis apal kabeh. Kenapa hal-hal yang masalah dengan Allah ini ngeribeti pikir, ngeribeti hati? Semua dosa membuat hati gelap. Semua maksiat membuat hati gelap. Kalau hati gelap, pikiran gelap. Kalau pikiran gelap, apapun yang dilihat di depan tampak gelap. Untuk sukses, jangan pernah punya masalah Allah. Satu, hindari haram. Setelah kita bisa menghindari haram, hindari makruh. Kalau kita sudah bisa menghindari haram, menghindari makruh, hindari mubah. Bagaimana cara menghindari mubah? Semua yang kita lakukan berlipat pahala, bernilai pahala. Sehingga tidak ada yang mubah, yang ada itu hanya sunnah fardu. Bahkan mubah pun menjadi sunnah. Saya tahun 2007 itu pekerjaan saya hanya khataman dari satu tempat ke tempat yang lain. Saat itu pokoknya kalau saya butuh uang, saya dapatnya itu dari maisha saya itu khataman Quran. Khataman Quran itu ya khataman dari satu desa ke desa yang lain, dapat 50.000, 100.000, alhamdulillah barokah. Saya dipanggil sama salah satu guru Quran saya. Saya dibaptis ketika itu. Jangan gunakan hafalan Quranmu untuk orderan. Mau sokok kue Arab rezeki sokok orderan. Maksudnya orderan itu apa? Ya undangan.
Al-Quran sih, mbok nggo makelaran. Saya saat itu dibaptis nggak boleh makelaran Quran, Pak. Iya, akhirnya saya berhenti. Terus apa kerja opo? Saat itu saya ketemu sama teman saya, belajar sama Pak Lek Tibun Nabawi. Saya bisa gurah, saya bisa bekam, saya bisa terapi-terapi yang diajarkan oleh Pak Lek saya Wonogiri. Saya terapkan, laris Pak. Alhamdulillah laris. Mulai jam 5:30 pagi sampai jam 3 sore pasien itu wah. Karena saya punya keturunan agak sakti, jadi gampang cara buka-buka seperti itu. Aktivitas saya di samping ngajar santri yaitu mulai bekam, mulai gurah, mulai apa-apa. Ketika itu saya diingatkan sama Imam Ghazali. Ketika saya setiap habis zuhur ngaji Ihya, sama sampai hari ini habis zuhur ngaji Ihya. Di situ ada babul kasab, ada bab menerangkan tentang pekerjaan. Ada pekerjaan yang harus dilakukan, ada yang harus dijauhi. Di antara mimakruhatil kasab, termasuk pekerjaan-pekerjaan yang dimakruhkan adalah pekerjaan-pekerjaan yang di situ mengandung najis, yang bergelepotan najis, atau pekerjaan yang di situ melibatkan darah, yang menyebabkan hati menjadi mengeras. Penggaweanku tukang bekam, bekam cantuk, wong-wong nek ndarani apa nek ngarani fasdu, bekam cutat nek ngarani fasdu, bekam cantuk nek ngarani hijamah. Itu saya lakukan semua. Bareng saya membaca itu, anak istri saya tak pakani barang makruh ya. Hasil dari apa? Bekam, hasil dari ngurah, kan kotor-kotor semua itu. Termasuk ini mestinya saya ini bantu. Tidak, ini berkecamuk saat itu. Akhirnya ketika orang datang ingin dibekam ya saya bekam, tapi saya nggak meminta upah sepeser pun. Ini karena ya tak duduk kita apa? Ada salah satu orang dia mengenalkan saya, yuk Mas, ketika itu manggilnya Mas. Sampai nek ngene terus mak isai bojone piye? Ya wis tawakal hasbunallah. Wis ngene ayo melu aku. Saya diajak di Bojonegoro, dikenalkan sama CV Landahur, seingat saya namanya CV Landahur. Pilih obat saja, pilih apa saja obat atau jamu yang panjenengan perlukan. Tak pilih sak lemari, seingat saya ketika itu habis sekitar 3.700.000. Akhirnya setiap habis bekam nggak usah bayar, tapi beli obatnya, jamunya, saya ambil keuntungan. Saya itu Masya Allah sehari dapat 25.000 itu saya nangis sama istri. Ini yang halalan thayyiban dik, ini yang barokah. Akhirnya orang-orang itu jamu itu milih. Yang laris itu habis asar, habis maghrib, sama habis isya. Padahal waktu ngajar saya itu habis maghrib, habis asar, habis isya, itu full saya ngajar waktu itu. Lah wong-wong nek takon jamu iso ora sing gelem wong jamu kok iso. Ini pilihan. Ngajar ngaji atau meneruskan bisnis jamu ini. Ki cara bojone sampean mbok tawari, milih ngajar ngaji apa bakul jamu? Bojoku tak takoki, piye Dik? Iki ngulang ngaji apa jamune ditutup? Apa jamune dibuka? Tutup nek ngulang ngaji. Bojoku lho nek jawab, Mas, wong aku nikah karo sampean ora tak arep-arep apa-apane, tak arep-arep swargane. Nek kur dhuwit aku milih wong ganteng liya akeh. Nek kur dhuwit milih wong ganteng liya akeh, sugih luwih akeh. Aku milih sampean perkara ayo berjuang bareng-bareng. Ya wis nek ngono jamu ditutup. Sampai pada waktu di mana saya itu hanya nggak punya uang apa-apa. Duitku duit 17.000 bayangno. Duit 17.000, ada santri mondok ketika itu 5 gratis semua, Pak. Kok gratis? Biasa. Orang tuanya datang, Pak Yai ini anak saya ingin ngaji tapi saya nggak punya biaya, yo kayak imangan, yo kayak ngombe, yo. Walah, yo sak ingone sak ngajine, Pak. Tabak itu adalah panggilan. Karena jiwa saya memang seperti itu, ya nggak apa-apa. Hasbunallah, pede wae. Engko Gusti Allah ngekek cangkem yang iso ngekek mangan. 17.000. Besok santri ini masih makan, orang tua masih belikan jajan. Produk frustasi 17.000 digawe opo? Saya teringat ketika itu mertua. Ketika saya menjadi pengantin baru, dipeseni ngene. Le,
kowe karo bojomu iku temu 33 nek wong Ponorogo temu 33 iku tiba raja. Raja kuwi pusakane payung le. Dadi kowe bar nikah tuku payung, kok ora uripmu kepenak. Lah aku mikir, mosok hafid Quran, trimo dikongkon senjata payung. Tak remeh, Pak. Ketika mertua datang, wis tumbas payung, sampun padahal mboten. Saat itu aku teringat, apa aku ukukul waliden ya, apa aku waliden. Apa aku ki wong sing anak mengkhianati orang tua. Akhirnya aku karo bojoku, piye mi duwe karep 17.000. Wis bi nggo mlaku-mlaku karo dikiran apa-apa kok ora itu konggon. Numpak sepeda motor dik. Dadak ana bakul payung, Pak. Ana bakul payung jejer-jejer. Pak, pinten ngeten iki? 17.000, Mas. Lho kok pas? 17.000 tak tukokno payung, pulang jam setengah 11 siang. Istri saya tidur, koilulah. Saya yang nggak bisa tidur, ketap-ketip terus koko piye belanjane. Tepat jam 11 saya ditelepon sama teman saya Cirebon. Panggil saya Om. Aku kok iling raimu terus. Trai kowe susah apa? Susah apa? Ya orane sing dipangan kok susah. Lah sampean terewes kerja apa tak ceritani asline ngene tapi saya kokoh dengan pendirian Imam Ghazali, saya kokoh dengan pendapat-pendapat ulama salaf. Pokoknya aku kudu menungkan penggawean sing tanpa makruh. Wis ngene. Tak kirimi jilbab karo gamis yo kok Cirebon sak mobil. Dodolen wis. Ora sak modal. Terus aku nelpon teman saya yang sudah ahli di Keragan Rembang sana, di Sedan. Mas, aku arep dikai jilbab karo Jailani. Dikongkon ngedolno Jenegara, Madiun, Ponorogo, Lamongan iku masuk enggak? Ora, Kang. Jilbab Bojonegoro, Madiun, Ponorogo, Pacitan, Rono iku rata-rata iku kok Kudus. Nek gak kok Kudus ya kok Sedan, kok Keragan. Nek sampan kolak jilbab kok kuno. Aku nelpon Rono, Om, ojo jilbab apa? Duit wae tak kolakne ning Kudus. Akhirnya alhamdulillah dikirimi duit 9 juta ketika itu. Masya Allah, tak sewake nggon ning pasar, tak kolakne ya Allah. 2008 kula jualan jilbab, 2009 awal, 2008 akhir 2009 awal kula jualan jilbab. 2010 pun saged tumbas mobil Xenia. Artinya apa? Payung niku ternyata penting. Ngeridakno wong tuwa. Ada orang yang hari ini rizkinya masih disempitkan sama Allah karena merasa lebih hebat dari orang tuanya. Merasa bok syirik no, merasa kue luwih santri. Padahal aslinya apa hubungannya payung karo syirik ora ono. Kita dengan membeli payung untuk birrul waliden, untuk membahagiakan orang tua tanpa kita meyakininya, ternyata yang membuat keberkahan itu ridhonya orang tua. Jangan punya masalah dengan Allah. Hindari syirik, zina, membunuh, mabuk, riba, durhaka dan yang lain. Next. Iki wis nomor piro? Gak dikai nomor karo sing gawe. 4. Sing nomor 5 komunitas. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Anda sukses 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, itu tergantung siapa teman Anda, siapa komunitas Anda. Kang Nur Salim niki tanglet tenggen kula, Pak Kiai kula kepengin kados jenengan punya madrasah yang mandiri. Walah ki nek ngulang piye carane? Wis ngene Kak, melu kiai engko ora selesai aku. Sampeyan rene engko ganggu wektuku, wis melu cah ya. Ikut KPB, kelompok pendangan bisnis, itu pun dari Pati Kemblora karena Pati belum ada, sampai hari ini belum ada. Yo kudune dibuka. Mbah piye caramu, kudune dibuka. Ben bantu wong akeh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Teman itu pengaruhnya besar. Saya bisa jualan jilbab saat itu ya karena siapa? Teman. Ada satu perumpamaan yang paling mudah dicerna. Ono kulit sapi. Kulit sapi itu harganya murah. Tapi kalau dia berteman dengan sesuatu yang mulia, dia ikut mulia. Kulit sapi berteman dengan Al-Quran, dia dijadikan sampul Quran. Dikei minyak wangi, ditaruh di atas, dicium pagi sore, mulia Pak. Ada kulit sapi salah pergaulan. Nopo?
kulit sapi konconan karo grup rebana Pak, Masya Allah dikamplengi terus. Itu kulit sapi yang salah pergaulan. Anda salah pergaulan juga sama. Kita hari ini dikumpulkan satu komunitas. Kalau komunitas saya banyak, ada SBC, ada IIBF Islamic Indonesian Business Forum, ada Samawa Indonesia, ada Hasta itu himpunan alumni santri Tangir. Saya dulu mondok di sana. Kebetulan Bojonegoro wilayah timur ketuanya saya. Kemudian ada komunitas pondok kami sendiri. Jadi banyaknya komunitas yang baik ini akan membuka jalan kesuksesan kita. Next, yang ke-6, yang terakhir adalah doa. Rasulullah dawuh ad-du'a usilahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Di sini ada yang mungkin sudah bertahun-tahun doa, merasa saya sudah sering berdoa tapi belum dikabulkan oleh Allah. Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Hikam mengatakan, belum terkabulnya doamu itu sebagai bentuk wujud cintanya Tuhan kepadamu karena Allah ingin mendengar rintihan rindumu padanya. Maka ketika kita berdoa seakan-akan belum diwujudkan sama Allah, selalulah berdoa. Ono pengemis itu datang untuk meminta. Itu cepet sampean kasih atau sampean tunda? Cepet kita kasih. Kenapa Anda cepet ngasih pengemis ini? Biar cepet ndang pergi. Perkara unger-unger nyawang raine, Pak. Jangan Anda mengira bahwa semua tercapai hari ini begitu cepat. Itu sebagai bentuk terkabulnya doa. Mungkin itu karena Gusti Allah gak seneng nyawang saya. Wis ben gak merengek neh. Jenengan digawe bangkrut ben merengek menangis sama Allah. Jenengan digawe usaha sulit ben sampean menangis merengek sama Allah. Sampai kapan? Sampai menjadi watak tabiat karakter, walaupun kita sukses kita masih merengek menangis sama Allah. Ad-du'a usilahul mu'min, doa adalah senjatanya orang mukmin. Tapi ketika kita berdoa, Allah tidak langsung ngasih apa yang kita inginkan, tapi Allah memberi pola-pola, mungkin dengan berbagai rintangan. Ada satu kisah orang Temayang itu Bojonegoro menuju Nganjuk itu Temayang. Di sana memang ada bengawan, ada waduk, tapi yang atas itu sawah tak ada hujan seperti ini. Di sana itu ada orang yang punya sawah 6 hektar. Kira-kira kalau orang punya sawah 6 hektar itu kaya atau miskin? Kaya. Tapi untuk daftar haji saja belum bisa. Akhirnya istrinya itu ngeluh sama suaminya, Pak, awake ku unen-unen tok sugih. Menurut orang saja kita ini kaya, tapi untuk daftar haji saja kita nggak mampu. Ya terus, tolonglah Pak minta doa sama Kiai. Bagaimana agar kita ini bisa daftar haji? Akhirnya sowan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Pak Kiai, itu saya itu punya sawah 6 hektar Pak Kiai. Saya ini ingin cepet segera daftar haji, itu bagaimana caranya Pak Kiai? Dijual yuk gampang nih dijual. Dijual yuk rasa kondo Kiai. Yo senenganmu dodolan nih. Iprek-iprek bondone mara tuwa ae. Kalau haji jualan sawah ya nggak usah datang ke Kiai. Gini loh Mas, haji itu sesuatu yang memang ngemenke, kita harus berusaha bersungguh-sungguh. Lah pripun caranya Pak Kiai? Pun ngeten, sampean nurut kula nggih. Nggih Pak Kiai, kula nurut. Sawahmu berapa? 6 hektar. Yang 4 hektar 3 bulan ke depan tanami apa saja untuk keperluanmu sehari-hari. Nggih Pak Kiai, saya tanami jagung. Oke. Yang 2 hektar, ini tanduri mbako. Mbako itu tembakau. Karena untuk daerah sini ke selatan ini cocoknya mbako. Ini di sebelah kanan kiri itu tembakau semua itu. Lah tembakau itu pengapesane hujan. Kalau kena hujan dia mati, Pak. Karena musim kemarau tandurono mbako 2 hektar. Tapi syaratnya siji, apa? Kamu nazar sama Allah bahwa semua hasil dari panen tembakau ini nggak boleh kamu makan. Semua untuk ibadah haji. Siap Pak Kiai. Tak laksanakan. Kalau dapat 25 juta daftar 1 orang, 50 juta daftar 2 orang, 200 juta tonggomu piring daftar nopo, pokoknya ora oleh dimakan. Siap ngoten mawon Pak Kiai. Ya ora ka diriyadoi, didongani. Pripun Pak Kiai nek ndongani? Batin ucapkan kalau bisa.
ketika Anda menanam haji ya Allah, haji ya Allah, haji ya Allah, riyadhah sebagai bentuk doamu pada Allah. Siap Pak, pulang batin 2 hektar muni kojah kaji ki rampung tok. Sowan Pak, sowan lagi Pak Kiai. Iya Pak, kalau orang lain yang nanam boleh nggak Pak Kiai? Ini 2 hektar, kalau saya yang nanam ya nggak selesai. Boleh, tapi niatkan doa kanggo panjenengan. Nggih, akhirnya cari wong 8 Pak, orang 8 dicari. Biasanya kerja di rumah orang sehari berapa Pak? 100.000. Ini tak gaji 200.000 ya. Tapi saya sama istri itu pingin cepet daftar haji. Tolong ketika sampai nanem itu matur haji ya Allah. Wis muni ngono tok. Wong 8 dikanoni guyang-guyu. Tak gaji 200. Ya enggak apa-apa. Wong 8 kuwi wayah sebelum nanem iku rapat Pak. Kita kalau ngomong haji ayo bareng ben kompak. Ben kaya cah sekolah-sekolah. Akhirnya pojok sana 1 2 3 kaji. Kaji. Sampai orang kampung itu heboh. Kening sawah ke ono apa? Kok kojah kaji, orang-orang datang Pak. Lek mbok nandur mbako, nanem mbako, mbok nanem mbako. Jangan kojah kaji mlebeki wong. Ki gajine larang. Ki lek sing duwe omah pengin daftar haji ki gajine 200. Bapak Ibu pangapunten. Karena tanaman yang diriyadhoi ini, yang didoakan ini Pak, 2 minggu sudah Masya Allah luar biasa. 1 bulan sudah besar Pak. Ditanya sama tetangga kanan kiri, Lek, mbakomu kok apik Lek? Kene iki bolak-balik ra kaya wong sing parek kiai. Iki lho didongakno karo kiai. Iki ngono enggak boleh tak makan. Iki sok ben tak nggo daftar haji. Panen pertama sudah laku 1 kilo 1.500. 2 hektar. Masya Allah, langsung masuk rekening. Tonggo-tonggo padha muni alhamdulillah ya panen pertama, alhamdulillah langsung masuk rekening daftar kaji ngoten Pak. Baru panen pertama Pak, hujan 5 hari 5 malam. Mbak ini langsung mati Pak, sekarat Pak. Orang ini sedih di bawah gulutan, ya Mbak madhep kiblat ndonga, ya Allah. Saya malu ya Allah sama orang-orang kampung. Orang-orang sudah tahu bahwa tembakau ini saya buat untuk haji, lah kok mati ya Allah. Ya Allah, min ayyi wajin ya Allah, dari jalan manapun yang engkau kehendaki ya Allah, yang penting saya dapat haji ya Allah, haji ya Allah. Ngoten Pak. Tetangga sawah melihat itu kasihan Pak. Wong iki semapo to mek opo ngoten. Digugah Pak Lek iling Pak Lek kaget ngene. Ganggu ae kowe. Ganggu apa? Aku iku ndonga apa haji. Lah mbak kamu matilah ngoten Pak. Pulang jalan kaki Pak. Hatinya sedih, jalan kaki, dipapak sama keponakan, naik sepeda motor. Pak Lek, ayo melu aku Pak Lek naik motor. Enggak, aku kepingin jalan kaki. Hatiku sedih, mbak aku mati. Penting Pak Lek, ayo to numpak motor. Mau aku lo pingin melaku. Pak Lek, anaknya sampean yang pertama Pak Lek ditabrak mobil. Sekarang di rumah sakit. Sudah 2 jam katanya nggak sadar. Ayo to cepet, gak numpak motor Pak. Adus ya ora apa-apa ora. Pelencing perjalanan menuju Bojonegoro, 26 kilo perjalanan batin. Ya Allah, doa haji belum terkabulkan. Anak sudah ditabrak mobil. Ki ketoke bener sawahnya dijual saja ketoke. Kelihatannya harus dijual sawahnya ini Pak. Sampai Bojonegoro kota, sampai rumah sakit, ternyata yang nabrak ini orang Gresik Pak. Yang nabrak ini orang Gresik dan orangnya tanggung jawab. Orang Temayang ini turun dari sudah motor dirangkul sama orang Gresik. Sampai bapaknya mbaknya itu ya, iya Pak, gini loh Pak ceritanya Pak. Musibah itu tidak ada yang menginginkan, semua atas takdirnya Allah. Gini ceritanya Pak, mohon dimaklumi, saya sama sekeluarga satu rombongan ini, rombongan dari Gresik mau ke Nganjuk. Ada keponakan yang jadi pengantin. Lah, supaya cepat lewat Bojonegoro. Lah, yang nyopir anak saya ini sudah pinter ini nyopirnya. Ke Jakarta, kembali ke Jogja, ke Semarang ya anak saya ini. Lah pas sampai di Temayang itu, anaknya sampean, mbaknya itu naik sepeda motor di depan mobil. Lah mbaknya anaknya sampean iku, mbaknya iku ngeriting ngiwo, menggoke nengen. Itu raja jalanan itu. Sampean ning gone sampean yo ngono yo. Wong wedok-wedok nek ngriting ngamuk ae yo. Saya itu bisa naik mobil. Biasa nyetir mobil saya. Bis tak salib biasa, Pak. Biasa.
Nyalip truk biasa, tapi kalau nyalip orang perempuan naik motor Pak, saya waspada Pak. Apalagi pakai sen kiri, saya sudah, aku berlindung kepada Allah. Dari perempuan ngesen ngiwo menggok nengen Pak. Ngoper sering terjadi, akhirnya ketabrak, tapi jenengan nggak usah khawatir Pak. Semua biaya rumah sakit kita yang tanggung jawab Pak. Kita yang tanggung jawab. Ya sudah kalau gitu, sampan kalau ingin nganjuk monggo, yang penting sampan tanggung jawab. Akhirnya ke nganjuk. Setiap minggu, setiap akad anak Gresik ini datang bawa uang, akomodasi semua ditanggung. Seminggu sampai 2 bulan mbaknya ini belum sembuh Pak. Anak Gresik ini datang, orang tuanya yang nandur bako, yang nanam bako ini nangis Pak. Pak, kenapa nangis? Bukankah semua biaya rumah sakit sudah saya? Semua tentang apa yang ada di rumah sakit saya, jenengan nggak usah sedih Pak. Wong temayang nek muni piye Mas? Aku gak oleh sedih. Pancen Mas, semua biaya sampean, apa-apa sampean. Tapi waktu, tenaga, pikiran lelah Mas. Saya itu punya tanaman bako Mas, tak ben. Mesti ini tak gue daftar kaji ora sido. Delok-elok opak bako niku. Anak saya ini paling cantik sekampung. Sebelum sampai tabrak Mas, banyak anak-anak laki-laki yang ingin melamar. Lah ini 2 bulan masih di rumah sakit. Kalau ada cacatnya, kalau ada apa-apanya dengan anak saya, siapa Mas yang tanggung jawab? Ngoten Pak. Wong tuwa kok ora sedih. Cah Gresik iki matur, Pak. Anake jenengan niki sing nabrak kula, sing tanggung jawab kula. Enten apa-napane saya Pak yang tanggung jawab. Kalau ada apa-apanya anak Bapak, saya Pak yang nikah. Enggak apa-apa, saya nikah Pak. Ngoten. Cah Gresik iki kuwendel, Pak. Hati-hati lho karo cah Gresik. Kuwendel cah Gresik. Heeh. Sing Gresik ndi sing Gresik iku? Oh. Lho iki ketuane dhewe iki. Lha iki kok ono ketua SBC kok lagi melok YC iki piye? Prematur toh, Mas Adi oleh toh? Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, prematur enggak apa-apa. Dalam kendel kok ya. Kuwentel bocah Gresik. Nduk, nggih Pak. Lah awakmu ditanyakan sama ini loh, yang nabrak kamu gimana? Nggih mboten napa-napa to Pak, enggak apa-apa. Menurut Bapak pripun? Nah, lah sampean kok seneng anak kula niku pripun? Pak, saya itu di Gresik punya perusahaan udang windu Pak. Saya nazar sama Allah, saya sudah matur sama Bapak Ibu. Saya tiap minggu kesini Pak, nyawang akhlake wong Bojonegoro kok api-api, nyawang mbake kok santun seneng kula. Delok rukune wong Bojonegoro seneng. Wong Bojonegoro memang ngangeni kok modele iku. Kula niku, ya Allah, kula kok tambah seneng. Kula pun matur kali Bapak Ibu, nek saya waktu ini tahun ini dapat jodoh nikah tahun ini, saya nazar sama Allah, orang tua gadis yang saya nikahi tahun ini tak kasih hadiah haji plus tahun ini langsung berangkat. Berdoa Pak di tengah sawah, ya Allah haji, ya Allah haji, haji Allah dikabulkan sama Allah. Bagaimana cara ngabulkannya? Anaknya diterak Pak. Loh, ini yang disebut ayat inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Kadang kebahagiaan, keberuntungan, terkabulnya doa itu lewat musibah. Kita menganggap musibah itu das, saat itu menyakitkan, tapi ternyata di balik musibah itu ada 2 kebahagiaan. Mulane sampeyan nek oleh musibah das, 2 kebahagiaan. Oh, no ujian das, 2 kebahagiaan. Makanya seandainya manusia bisa melihat takdir, menyingkap takdirnya Allah, maka semua manusia pasti ridho terhadap semua ujiannya. Dene ana wong kok dikai ujian gak ridho, nyalah-nyalah ke Allah, Gusti Allah kurang ajar, Gusti Allah dipisui, itu karena dia tidak tahu takdir di baliknya. Ad-du'a usilahul mukmin. Cuma utek-utek kaya sampean iku mikire ngene kok, wong donga iku anggete dagake ngono kok modele. Tak tekankan cerita yang terakhir, ketika kita berdoa, Allah tidak memberi langsung apa yang kita inginkan, tidak, tapi Allah memberi apa yang kita butuhkan. Ada banyak kebutuhan yang difasilitasi Allah, tapi sebenarnya memenuhi keinginan kita. Satu contoh, ada guru TK, itu sowan Pak. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ya Bu Guru kok kadingaren sowan. Nggih Pak Kiai, sepindah silaturahim yang kedua saya ingin minta didoakan Pak Kiai. Didoakan apa Bu Guru? Ini kan bulan 6 Pak Kiai, masuk Juli awal. Nggih.
doakan Pak Kiai semoga gaji saya naik. Loh, lah gajinya jenengan pinten Bu Guru? Gaji saya itu 300.000 Pak Kiai. Lah terus ingin naik berapa? Yo doakan 200.000, jadi biar genep 1 bulan nerimanya 500.000. Bu, minta doa Kiai kok mau 500.000? Lah pinten Pak Kiai? 3 juta sekalian. Bagaimana mungkin Pak Kiai gaji saya 3 juta? Wong kepala sekolah TK mawon gajinya hanya 700.000. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Bila Allah memutuskan, bila Allah menghendaki kun fayakun, terjadi, terjadilah. Lah pripun Pak Kiai? Doa Bu. Jam 2:30 malam bangun, mandi tobat. Ketika tetesan air mengalir di tubuh, ya Allah, dengan tetesan air ini ampuni dosa saya sebagai bentuk pertobatan saya. Setelah itu sholat sunat mutlak Bu, sholat tahajud Bu, setelah sholat tahajud sholat hajat, setelah sholat hajat apa hajat ibu doakan. Lah doanya pripun Pak Kiai? Doa itu nggak harus pakai bahasa Arab, doa itu yang penting sampean paham. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ya Allah, 3 juta, ya Allah, 3 juta. Itu namanya doa to the point. Timbang Allahumma paham. Tapi Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab mengatakan bahwa taksis bidoa bagi orang khusus itu nggak boleh, bagi orang alim nggak boleh. Taksis bidoa itu kanggo wong awam-awam ngoten niku. Cek kurang marem, sholat lagi, tahajud lagi, sholat mutlak lagi, kahajat lagi. Ya Allah 3 juta ya Allah. Tutup dengan witir. Hanya itu Pak Kiai. Tidak, sempurnakan dengan sedekah. Bu, 300 bulan ini Bu, nggak boleh sampai makan ya. Ini untuk sedekah anak yatim. 300 gaji jenengan bulan depan kasihkan fakir miskin di sekitar rumah. 300.000 bulan depan kasihkan jariah untuk masjid, untuk musola, untuk pondok pesantren. Lakukan, insya Allah doa sampeyan gajinya mundak. Guru TK ini pulang dengan senyum. Alhamdulillah didoakan Pak Kiai, gajiku arep mundak 3 juta. 3 bulan berlalu, sowan lagi Pak. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Lu Bu Guru kok mriki malih? Nggih Pak Kiai, saya itu hanya ingin memberi bisyarah, kabar bahagia. Kabar bahagia napa Bu Guru? Bi barokati doaikum Pak Kiai. Berkah doa panjenengan Pak Kiai, gaji kula sakniki pun mundak, pun naik. Lah pinten? Gaji kula niku sakniki 3.300.000 Pak Kiai. Alhamdulillah. Lah pripun ceritane kok gajine mundak sak monten kathah? Lah wong jenengan dongakne Pak Kiai, jenengan bantu doa saya Pak Kiai. Saya tiap malam tahajud, salat hajat, salat sunat mutlak, saya sedekahkan 3 bulan gaji saya Pak Kiai. Habis itu Pak Kiai, alhamdulillah saya dilamar sama anak muda yang sudah kerja, gajinya 1 bulan 3 juta. Loh kok guyu kena apa? Berarti gaji saya sekarang 3 juta 3. Bahasanya teniki paham jenengan. Doa itu tidak langsung blenggok. Allah itu memberi pola-pola doa, terkabulnya doa lewat ujian, lewat hal-hal yang dibutuhkan. Itulah keajaiban doa. Ki ben padha tobat ngomong sebenarnya Allah sudah mengabulkan doa kita, tapi melalui pintu-pintu yang lain. Allahumma amin. Ini kelihatannya sudah setengah jam berapa ini? 6:30. Dari kami cukup. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.